Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Faharisma. Kita baca Cerbung Labuhan Hatiku, karya Faharisma, bab 9, rapat membahas hataman. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat membaca ya. Sesampainya di rumah, aku bergegas membawa belanjaan ibu ke dapur. Kata beliau, hari ini akan memasak makanan kesukaanku. Aku memisahkan ayam yang sudah dipotong dan meletakkannya pada sebuah tempat. Kemudian merendamnya di wastafel. Setelah bersih, aku mengaduk potongan daging tersebut dengan tidak beraturan. Ibu memisahkan beberapa sayuran untuk dimasak hari ini. Sebagian lagi disimpan pada lemari pendingin agar tetap segar untuk esok hari. Semalam, saat membahas tentang hataman, terasa sekali Anila mengabaikanku. Justru sikap Ustazah Syifa lah yang lebih kentara dalam memperhatikan diri ini. Akan tetapi, meski Ustazah Syifa terang-terangan mencoba mengikis jarak, tidak pernah aku merasakan getaran dalam dada ini bergejolak membalas rasa. Entahlah, atau mungkin karena aku tidak mencoba membuka hati untuk wanita lain. "Vi!" seru ibu dibarengi dengan tepukan di pundak, membuatku terlonjak dan menoleh. "Kenapa, Bu?" "Gusti Allah, ibu manggil gak didengerin. Maaf, Bu, ayamnya baluri bumbu." Aku mengangguk menuruti perintah ibu. Setelah meniriskan ayam, langkahku kayu untuk mengambil bumbu di lemari pendingin, membalurkannya sampai rata, lalu didiamkan beberapa saat agar bumbunya meresap. Selesai berkutat, aku meninggalkan ibu sendirian, memasuki ruang kerja dan bergelayut dengan segala kesibukan. Alhamdulillah, semakin hari toko semakin ramai. Sampai-sampai ide ingin membuka lowongan pekerjaan, insya Allah akan segera kupersiapkan. Beberapa tumpukan paket yang semalam kukerjakan sudah rapi pada keranjang ekspedisi. Nanti, sekitar jam 9 pagi, kurir datang dan membawanya untuk dikirim para kota tujuan. Saking sibuknya dengan pekerjaan, aku hampir lupa bahwa nanti malam akan diadakan rapat besar dengan para ustaz dan ustazah. Membahas hataman, segera aku menghubungi pedagang martabak dan beberapa pedagang lainnya untuk mengantarkannya ke masjid pada malam hari ini. Suara ketukan pintu ruang kerja membuatku bangkit dan membukanya. Kulihat ibu berdiri di sana, memintaku untuk sarapan. Ibu yang selalu terlihat cantik di mataku kian berlalu, disusul aku sebagai putra semata wayangnya yang tampan. Makanan kesukaanku sudah terhidang dengan sangat menggoda. Ibu mengambilkan nasi juga lauk pauknya. Satu suap nasi dan lauk tersebut masuk ke dalam mulutku dengan menggunakan jari yang semakin terasa nikmat. Sebaliknya dengan ibu, beliau lebih menyukai makanan dengan nasi campur sayur. Katanya lebih mudah untuk ditelan. Selesai sarapan, aku membawa piring kotor ke dapur dan mencucinya. Sedang ibu merapikan lebihan nasi dan lauk pauk untuk disimpan kembali pada lemari khusus. Saat hendak kembali ke ruang kerja, ibu memanggilku, membuatku kembali duduk di kursi meja makan. Dari raut wajah yang kulihat, ada hal serius yang ingin ibu sampaikan. Kuraih tangannya yang bertaut, menggenggamnya kemudian menciumnya. Satu hal yang kusuka saat ibu sedang dalam keadaan gelisah.
Wonten opo, Bu? Kedua sudut bibirnya terangkat, tetapi tidak memudarkan rasa gelisah di wajahnya yang cantik. Ibu menggeleng. Dilepasnya genggamanku kemudian bangkit dari kursi. Beliau mendekatiku. Dipeluknya tubuhku dengan dada yang berdebar. Sebenarnya ada apa dengan ibu? Tidak biasanya ibu bungkam dengan sesuatu yang beliau inginkan. Ada apa toh, Bu? Ibu kangen sama putra kecil ibu. Tak kerasa sudah besar. Ibu melepas pelukannya. Dipandangnya wajahku dengan mata berkaca-kaca. Aku mengusap kedua pipinya. Kemudian beranjak untuk mencium kening ibu. Betul kata beliau. Tidak terasa aku sudah hampir kepala 3. Dulu begitu manja pada bapak dan ibu. Harus tidur di antara mereka. Bahkan harus disuapi, dan sekarang aku sudah sepantasnya berumah tangga. Aku terkekeh sendiri membayangkan perjalanan cintaku. Mulai dari perasaanku pada Ning Laili yang akhirnya dihitbah oleh Gus Irfan. Juga pada Anila. Aku belum yakin jika memang ini benar-benar rasa cinta untuknya. Secara kami tidak sering bertegur sapa, baik secara langsung ataupun secara pesan. Anila tipikal gadis cuek dan sedikit menyebalkan. Itu kurasakan saat membuat kesalahan pada rumah tangga Ning Laili dan Gus Irfan. Ada yang ingin ibu bicarakan dengan Lutfi? Tanyaku pada ibu dengan menatap kedua bola matanya yang berkaca. Ada, tapi belum yakin, Le. Ibu pingin apa? Jalan-jalan? Belanja? Atau apa? Insya Allah, kalau Lutfi sanggup, Lutfi kabulkan. Ibu menggeleng sembari mengembangkan senyum. Usiamu sudah berapa, Le? 29 tahun, Bu. Ibu mengangguk lagi. Sudah ada niatan? Dahiku mengernyit. Niatan apa, Bu? Umurmu sudah matang, Le. Belum ada yang ingin kamu kenalkan pada ibu. Aku paham maksud dari pembicaraan ini. Ibu menanyakan kesiapanku dalam urusan menikah dan berumah tangga. Kalau saja Allah menakdirkan aku berjodoh dengan Ning Laili, sudah pasti kukenalkan pada ibu sejak 2 tahun lalu. Tetapi Allah tidak menjodohkanku dengannya. Bahkan sampai saat ini pun belum ada satu wanita yang berhasil membuat dadaku berdebar. Aku tersenyum. Ibu mau Lutfi sama siapa? Tanyaku pada ibu yang tersenyum simpul. Setelah takdir membawa Ning Laili pada pelukan pria lain, aku mulai berpikir, ridho ibu dan bapak adalah ridho Allah. Mungkin dengan ibu memilihkan calon pendamping untukku bisa membuat ibu bahagia. Malah tanya ibu, kamu sudah ada belum? Aku terkekeh, kemudian menggeleng. Dereng wonten, Bu. Percuma ganteng kalau tidak ada satupun yang nyantol. Le. Kembali aku terkekeh. Kerjaan Lutfi masih banyak, Bu. Ya wes. Tapi pikirkan itu, jangan kerja terus. Inggih, Bu. Aku berlalu meninggalkan ibu. Sampai ruang kerja, aku hanya duduk di kursi, menatap layar komputer yang bahkan sudah banyak sekali pesanan dari customer. Selepas berjamaah sholat Isya yang diimami Ustadz Hadi, kami seluruh jajaran pengajar anak-anak mengaji mengadakan rapat di ruangan khusus. Martabak, pisang crispy, dan beberapa cemilan serta minuman sudah tersaji. Banyak sekali makanannya. Ustadz Ihsan mengambil cup minuman.
lalu menancapkan sedotan dan meminumnya. Tidak apa-apa, insya Allah habis. Terdengar pintu ruangan diketuk. Aku bangkit dan membukanya. 2 wanita berjilbab putih berdiri di sana. Ustazah Syifa menatapku dengan binar malu, sedangkan Anila menunduk memandangi lantai. Masuk Ustazah, putakku pada keduanya. Pintu ruangan dibiarkan terbuka. Ustadz Hadi selaku ketua masjid mempersilahkan kedua wanita itu duduk di sofa panjang. Sedang kami duduk pada kursi berbeda yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serempak kami membalas salam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, saya selaku ketua masjid mendapatkan informasi dari Ustadz Ihsan bahwasannya Ustazah Anila memberikan masukan yang sangat bagus, yaitu ingin diadakannya khataman untuk anak-anak mengaji di masjid ini. Saya sendiri sangat setuju. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'ajiz, seperti dalam kitab Al-Burhan fi Bayani Hamalati Al-Quran, karangan Kiai Haji Muhammad Husain Nawawi bin Ahyad. Keutamaan membaca Al-Quran seperti yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam tafsir Fathul Al-Qadir halaman 665, Imam Syaukani berpendapat, makna dari bacalah dalam ayat pertama adalah satu perintah yang ditunjukkan bagi diri pribadi, dan makna bacalah yang kedua adalah satu perintah yang ditunjukkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Jelas sekali bahwa membaca Al-Quran itu sangat baik untuk diri sendiri. Tutur Ustadz Hadi, beliau menatapku, memintaku untuk memberikan masukan lainnya. Saya juga sangat setuju Ustadz. Aku angkat bicara. Para ulama membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali saat khatmul Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam kuasanya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebagai pembanding dari 1/3 Al-Quran. Oleh karenanya, mengulang surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, para ulama berharap mendapatkan kesempurnaan dalam khatmil Quran, dari kesalahan dalam bacaan, serta untuk mendapatkan pahala 1 halaman, dan menutupi kekurangan dalam bacaan Al-Quran. Ustadz Hadi, Ustadz Ihsan, dan Ustazah Syifa menatapku dengan binar pukau, dan lagi-lagi, hanya Anila lah orang yang tidak merespon. Aku memejamkan mata, memikirkan penyebab apa yang membuat Anila begitu sangat membenciku, selain perkara Ning Laili dan Gus Irfan. Jadi, semuanya setuju kan? Tanya Ustadz Hadi. Insya Allah setuju semua Ustadz. Selesai rapat, aku ke kamar mandi. Ustadz Ihsan lebih dulu pamit, sedang Ustadz Hadi masih setia duduk di ruangan bersama kedua ustazah lainnya. Terima kasih sudah membaca bab 9, Cerbung Labuhan Hatiku. Tunggu bab selanjutnya ya.